Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian tetap selalu semangat ya dalam belajar dan semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat. Nah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran IPA. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari pada hari ini? Tapi sebelum itu, yuk sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku kepahaman yang baik. Amin. Nah, pada pembelajaran hari ini kita sudah memasuki pembelajaran yang baru, yaitu bab 3. Apa sih yang akan dipelajari di bab 3? Nah, pada bab 3 ini kita mempelajari bagaimana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, selain manusia, makhluk hidup lain yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, ada hewan dan juga tumbuhan. Nah, pada penyesuaian diri atau menyesuaikan diri dikenal juga dengan istilah adaptasi. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara hewan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Nah, seharusnya setiap hewan itu memiliki penyesuaian diri yang berbeda-beda. Penyesuaian diri ini tergantung pada lingkungan dan kondisi dari hewan tersebut berada. Nah, ada beberapa macam untuk beradaptasi pada hewan. Yang pertama adalah adaptasi dalam memperoleh makanan. Dalam adaptasi memperoleh makanan, ada beberapa jenis atau ada beberapa macam. Selanjutnya, ada adaptasi dalam menyelamatkan diri. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam lingkungan apapun pasti kita ada musuh, termasuk untuk hewan dan tumbuhan. Jadi, hewan tersebut pun harus bisa menyelamatkan dirinya dari musuh-musuh yang datang. Sekarang kita akan mempelajari yang pertama. Adaptasi hewan untuk memperoleh makanan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah herbivora, yaitu hewan-hewan yang memakan tumbuhan, sayuran, ataupun buah-buahan. Contohnya sapi, kelinci, kambing, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah karnivora. Karnivora adalah hewan-hewan yang memakan daging. Contohnya adalah harimau, singa, elang, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah omnivora. Hewan-hewan yang memakan tumbuhan dan daging disebut dengan omnivora. Atau mereka bisa juga disebut dengan pemakan segala. Contohnya adalah tikus dan babi. Selanjutnya, dari adaptasi hewan untuk memperoleh makanan ini ternyata masih ada lagi pembagian-pembagiannya atau macam-macamnya. Ada apa saja? Yang pertama, adaptasi pada singa, kucing, dan harimau. Kenapa sih kok dibedakan? Karena kucing, singa, dan harimau termasuk ke dalam kategori karnivora, maka mereka harus memiliki cakar dan gigi yang tajam. Biasanya pada kucing, singa, dan harimau memiliki gigi berupa gigi taring. Selanjutnya, nah, yang kedua adalah adaptasi pada burung. Kalau kalian pernah perhatikan, setiap burung atau unggas memiliki bentuk paruh dan bentuk kaki yang berbeda-beda. Nah, ini membedakan dari cara atau jenis makanan yang dimakannya. Yang pertama, pada gambar yang atas kita melihat bentuk paruh pada burung. Ada bentuk paruh pemakan biji. Biasanya ciri-cirinya itu adalah pendek, tapi paruhnya itu dia kuat. Contohnya apa? Contohnya ada pada burung pipit. Yang kedua, pemakan daging. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu dia kuat, terus tajam. Dan pada bagian atasnya dia sedikit melengkung di ujung. Gunanya untuk mengambil makanan atau mangsanya. Contohnya adalah pada elang. Yang selanjutnya adalah bebek.
Contohnya itu, cirinya itu adalah memiliki paruh seperti sudu dan pangkalnya itu bergerigi. Nah, biasanya bebek itu mencari makannya adalah di lumpur. Yang selanjutnya adalah pemakan serangga. Bentuknya panjang, di ujungnya itu runcing dan dia bersifat kuat. Contohnya adalah burung pelatuk. Selanjutnya adalah pemakan ikan. Biasanya memiliki bentuk paruh yang panjang dan memiliki kantong atau rongga. Fungsinya buat apa kantong tersebut? Fungsinya untuk membawa mangsanya berupa ikan dan makanan-makanan yang berada di dalam air. Contohnya adalah burung pelikan. Yang selanjutnya ada burung penghisap madu. Burung penghisap madu ini memiliki paruh yang panjang, runcing, dan juga tipis. Contohnya ada di burung kolibri. Tapi pada paruh burung ini memiliki paruh yang tidak terlalu kuat. Selanjutnya adalah bentuk kaki pada burung. Bentuk kaki pada burung ada bermacam-macam. Yang pertama ada seperti burung kaki kakatua. Nah, burung kakatua ini memiliki kaki yang sejumlah 4 jari yang fungsinya itu untuk memegang makanan dan memanjat. Yang kedua adalah kaki ayam. Kaki ayam ini memiliki cakar atau kuku di depannya. Dia berbentuk pipih. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mengais makanan atau menggali tanah. Yang selanjutnya adalah kaki elang. Kaki elang biasanya berbentuk seperti cangkram. Nah, fungsinya itu untuk mencengkram mangsanya. Selanjutnya adalah kaki burung pipit. Dia biasanya berbentuk atau berciri-ciri lurus atau datar karena fungsinya hanya untuk bertengger atau hinggap di pohon. Selanjutnya adalah kaki unggas yang berselaput. Contohnya ada pada itik atau bebek. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk berenang di air. Yang keenam adalah kaki pelatuk. Nah, kaki pelatuk itu hampir sama dengan bentuk kaki kakatua. Tapi kaki pelatuk itu biasanya hanya terdiri dari 3 jari dan bentuknya lebih ramping. Selanjutnya, adaptasi pada serangga. Nah, pada serangga jenis mulut dia dibedakan berdasarkan jenis mulutnya. Yang pertama, penggigit dan pengunyah. Biasanya memiliki rahang atas untuk memotong daun dan rahang bawah untuk mengunyah makanan. Contohnya ada di belalang, nyamuk, ataupun lebah. Yang kedua adalah pengisap. Memiliki ciri bentuk pengisap mirip belalai, tapi dapat digulung dan dijulurkan. Contohnya adalah kupu-kupu. Yang ketiga, penusuk dan pengisap. Ciri-cirinya memiliki mulut yang panjang dan tajam. Fungsinya untuk menusuk dan menghisap. Nah, ciri penusuk dan penghisap ini berada pada nyamuk. Dan biasanya makanan yang diambil adalah darah. Yang selanjutnya adalah tipe penjilat. Cirinya memiliki lidah yang panjang. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk mengambil nektar. Karena tipe penjilat ini biasanya berada pada hewan-hewan kecil yang hinggap di bunga. Nah, contohnya adalah lebah. Yang terakhir adalah jenis serangga penyerap. Terdapat alat penyerap seperti spons. Nah, setelah dia mengambil santapannya atau makanannya, dari yang berbentuk keras akan berubah menjadi lunak dengan bantuan air liur. Setelah bentuknya menjadi lunak, maka barulah dihisap. Contohnya adalah nyamuk. Yang selanjutnya adalah adaptasi pada laba-laba. Pada laba-laba memiliki adaptasi dengan cara menggunakan jaring. Nah, jaring pada laba-laba ini bersifat lengket. Kenapa? Karena fungsinya dia memiliki 2. Yang pertama sebagai alat untuk memperoleh makanan dan yang kedua sebagai alat pertahanan diri. Kok bisa sih sebagai
untuk memperoleh makanan dan pertahanan diri, karena pada bagian jaring yang lengket itu hewan-hewan yang terjerat atau yang terperangkap pada jaringnya tidak akan bisa lepas. Selanjutnya adalah adaptasi pada ular. Ular memiliki bisa atau racun. Nah, racun pada ular ini dapat membunuh mangsa atau musuhnya. Selain menggunakan racun, ada jenis-jenis ular tertentu yang tidak memiliki racun. Lalu bagaimana dia akan melawan musuh-musuhnya? Atau bagaimana cara dia menangkap mangsanya? Caranya adalah dengan melakukan lilitan pada mangsanya atau musuhnya. Nah, belitan yang dilakukan ular itu sangat kuat sehingga mampu melumpuhkan mangsa atau musuhnya. Yang selanjutnya, yang kedua adalah adaptasi pada hewan untuk menyelamatkan diri dari mangsa. Kalau tadi kita membahas bagaimana sih hewan itu beradaptasi dengan mencari makanan, sekarang kita membahas bagaimana cara hewan beradaptasi untuk melawan atau menghadapi musuhnya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, perubahan warna atau disebut juga dengan mimikri. Contoh hewannya adalah bunglon. Yang kedua adalah menyamakan warna kulit atau bentuk. Nah, ini disebut dengan kamuflase atau menyerupai. Biasanya hewan-hewan yang melakukan kamuflase adalah kupu-kupu atau belalang daun. Selanjutnya, ada lagi cara penyelamatan diri dengan cara masuk ke dalam tempurung. Nah, contohnya adalah kura-kura dan bekicot. Yang keempat, memutuskan ekor atau disebut dengan autotomi. Contohnya ada di cicak dengan kadal. Yang kelima, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, hewan ini ada di hewan walang sangit dan hewan siku. Selanjutnya adalah mengeluarkan tinta hitam yang pekat. Mengeluarkan tinta hitam yang pekat ini berada pada hewan cumi-cumi dan gurita. Selanjutnya, dengan cara hidup berkelompok, ada rusa, semut, dan lumba-lumba. Yang kedelapan, mengeluarkan duri-duri yang tajam. Nah, ini contoh hewannya adalah landak. Ketika dalam posisi terancam, landak akan mengeluarkan duri-durinya. Tapi dalam kondisi tidak terancam, duri-durinya akan melengkung mengikuti bentuk tubuhnya. Selanjutnya, yang ke-9, memberi kejutan dan menakuti musuh dengan menjadi lebih besar atau disebut dengan aposematik. Nah, contohnya ada pada burung merak. Kalau kalian perhatikan, burung merak itu biasanya melebarkan ekor. Fungsi melebarkan ekornya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk mengikat lawan jenisnya sehingga dia tertarik, atau yang kedua, untuk mempertahankan diri. Nah, dengan melebarkan ekor tersebut, maka burung merak akan terlihat lebih besar sehingga dia bisa menakuti musuhnya. Yang selanjutnya adalah menyengat musuh menggunakan racun. Contohnya ada di kalajengking, lebah, kelabang, ataupun ular. Yang ke-11, menggulung diri. Contohnya adalah terenggiling. Nah, terenggiling ini ketika dia berada dalam ancaman atau merasa dirinya terancam, dia akan menggulung seperti bentuk bola. Dan yang terakhir adalah berpura-pura mati. Contoh hewannya adalah belalang sembah. Nah, jadi itu materi yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian pahami dengan baik. Oke, terima kasih anak-anak hebat untuk hari ini sudah mendengarkan pemaparan pelajaran hari ini. Semoga bisa kalian terima dengan baik dan bisa kalian pahami dengan baik.
Kalau masih ada yang kalian bingung, jangan ragu untuk bertanya ya. Karena kalau kalian malu bertanya, maka kalian tidak akan mendapatkan jawaban yang kalian butuhkan. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.